Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Mailiani, NIM 3140 1800088. Penerapan analisis SWOT dan Pipe Forces Porters sebagai landasan untuk merumuskan strategi pemasaran dalam meningkatkan laba perusahaan. Studi Tinpanda Collection di Kabupaten Magelang. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Formulasi strategi yang digunakan adalah formulasi strategi unit bisnis untuk mengetahui kekuatan perusahaan terhadap persaingan industri. Strategi yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan pada persaingan industri dapat digunakan Porter's Pipe Force Model. Di jurnal ini, bagaimana cara menerapkan strategi bersaing Tinpanda Collection agar mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam persaingan dengan menggunakan Porter's Pipe Forces Model. Tujuan penelitian ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan analisis SWOT dan Porter's Pipe Force Model sebagai landasan untuk merumuskan strategi pemasaran dalam meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan strategi bersaing di Tinpanda Collection agar mendapatkan posisi yang menguntungkan dalam persaingan dalam menggunakan Porter's Pipe Force Model. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan strategi perusahaan melakukan analisis situasi menggunakan model analisis SWOT. Yang keempat, memaksimalkan peluang dan meminimalkan ancaman untuk mengetahui bagaimana kemampuan CP Tinpanda dalam menghadapi ancaman. Subjek penelitian, di mana pengusaha perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam bersaing. Hal ini akan sangat membantu perusahaan dalam mengenali dan memanfaatkan peluang yang ada atau meminimalkan ancaman. Sebagai penunjang fundamental untuk merumuskan strategi bersaing, persaingan dalam suatu industri terus-menerus menekan tingkat hasil pengembalian modal yang ditanamkan menuju tingkat hasil pengembalian dasar yang bersaing atau tingkat pengembalian yang akan dinikmati langsung oleh industri. Teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengembalian sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu. Metode pengolahan dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi khusus. Penelitian memilih untuk menggunakan metode ini karena peneliti ingin melakukan suatu eksplorasi secara mendalam mengenai proses aktivitas terkait dengan 5 kekuatan Porter dan SWOT pada CP Tinpanda Collection. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada produk. Produk yang dipasarkan adalah boneka, karakter, sejadah, dan selimut. Strategi produk yang dilakukan Tinpanda ialah dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua ada harga atau price. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen karena menginginkan produk tersebut. Harga jual dari Tinpanda Collection berkisar antara 5.000 per item untuk boneka ukuran kecil sampai 6.000 per item, 600.000 per item untuk ukuran besar. Lokasi flies dan distribusi atau distribution. Tempat merupakan rantai distribusi dalam pemasaran di mana konsumen mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dalam menempatkan tempat pemasaran, perusahaan harus jeli memilih sesuai dengan target atau sasaran yang hendak dicapai. Pada umumnya, konsumen memilih tempat keramaian dalam melakukan transaksi seperti Trio Plaza Magelang dan Wonosobo, supermarket, dan lain-lain. Biasanya karena lebih menguasai dan memilih pengetahuan yang luas dalam pemasarannya. Untuk pemasaran, tentunya antara lain ke wilayah Magelang dan sekitarnya, Yogyakarta, Kalimantan, dan Malaysia. Promosi atau promotion. Promosi dibuat untuk membantu meningkatkan penjualan dan pengenalan produk atau jasa tersebut di konsumen, di mana sifatnya jangka pendek. Promosi yang dilakukan oleh Tinpanda Collection antara lain melalui dari mulut ke mulut dan internet. Faktor internal
Ada dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu kekuatan. 1. Produk yang diproduksi dan dijual memiliki kualitas yang baik dan bervariasi. Yang kedua, produk yang diproduksi dan dijual memiliki ciri khas. Yang ketiga, produk yang diproduksi dan dijual tahan lama. Dan yang keempat, produk dijual dengan harga yang lebih murah. Sedangkan kelemahannya, yang pertama belum memiliki izin usaha, yang kedua lokasi pabrik dan toko yang tidak aman karena tidak memiliki petugas keamanan, yang ketiga kondisi toko yang kurang nyaman karena sesak oleh boneka, dan yang keempat tempat parkir kecil. Lanjutan, untuk kekuatan yaitu yang keenam, pabrik dan toko berada di tempat yang strategis. Yang ketujuh, menyediakan pelayanan yang mudah untuk mengantar barang. Yang kedelapan, barang yang dijual ready stock. 9. Untuk pemborong akan mendapatkan potongan harga. Yang ke-10, apabila barang yang dimiliki cacat maka dapat diretur atau dikembalikan. Yang keenam, Untuk kelemahan yang keenam, pembeli sulit mendapat informasi yang jelas. Yang ketujuh, kurangnya karyawan untuk bagian pembelian dan pengantaran barang. Faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu strategi SO dan strategi WO. Strategi SO, pengembangan finansial. Yang pertama, penerapan sistem pembayaran berjangka kepada toko-toko pemasaran. Yang kedua, peningkatan kerjasama. Yang ketiga, memanfaatkan bantuan modal dari pemerintah. Untuk strategi WO, pengembangan manajerial dan akuntansi. Yang pertama, memanfaatkan bantuan modal yang mudah peminjaman dan pengembaliannya. Yang kedua, sikap saling percaya antara pengrajin dan pemasok bahan baku. Yang ketiga, mereka pegawai yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan. Analisis Porter Spy Process. Identifikasi ancaman pendatang baru. Dalam hal ini, perusahaan harus memenangkan harga pasar agar dipilih masyarakat. Perusahaan harus membeli dengan harga paling murah dari supplier agar mengikuti harga pasar. Identifikasi kekuatan tawar-menawar pemasok dari berbagai macam boneka yang ditawarkan oleh berbagai pabrik. Yang membedakan hanyalah bentuk dan harga. Identifikasi kekuatan tawar di mana demand lebih besar daripada supply, maka power akan lebih rendah, sedangkan ketika supply lebih. Selanjutnya, di sini ada ancaman dan strategi ST maupun strategi WT. Ancaman dibagi menjadi 4, yaitu inflasi, cuaca buruk, kebijakan pemerintah dalam artian pajak dan lain sebagainya, dan yang keempat ada pesaing. Untuk strategi ST di sini adalah pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan skill melalui pelatihan. Yang kedua, melibatkan warga sekitar untuk memasarkan produk dan pemasok bahan baku dengan harga bersaing. Strategi WT, pengembangan pasar dan pemasaran. Yang pertama, pemasaran bisa dilakukan dengan door to door. Yang kedua, meningkatkan pengawasan mutu produk. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi. Alternatif strategi utama dibagi menjadi 4. Yang pertama, strategi SO, yaitu memanfaatkan semua potensi internal yang dimiliki untuk mempertahankan keunggulan produk dan memanfaatkan peluang-peluang eksternal. Yang kedua, strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan yang ada dengan melakukan terobosan pada produk melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas produk. Strategi WO, yaitu dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal untuk memperkecil kelemahan-kelemahan pada pabrik. Yang keempat, strategi WT, yaitu dengan memperkuat modal dan kelembagaan usaha serta memanfaatkan potensi lokal yang ada di lingkungan sekitar pabrik. Hasil analisis. Menurut hasil analisis, saat ini perusahaan telah menerapkan strategi intensif dengan strategi pengembangan pasar atau market development. Strategi ini dilakukan dengan memperkenalkan produk yang sudah ada ke wilayah geografis baru.
Penjualan perusahaan juga yang awalnya hanya mendistribusikan boneka ke Magelang dan sekitarnya, kini perusahaan mengembangkan usahanya sampai ke luar Jawa bahkan ke luar negeri. Rangkaian penjualan dari proses pembuatan sampai dengan menjadi barang dan dijual kepada konsumen ini merupakan rantai perjalanan yang cukup panjang dan perusahaan yang ada saat ini dapat memanage dengan baik. Oleh karena itu, saat ini perusahaan industri cukup dikenal di kalangan para pedagang yang cukup besar sebagai perusahaan distributor boneka yang menjual produk boneka berkualitas dengan pelayanan dan fasilitas yang memuaskan oleh perusahaan. Dari beberapa analisis yang saya sebutkan, di sini ada kesimpulannya. Yang pertama, di dalam lingkungan Teen Panda Collection ada kekuatannya antara lain produk berkualitas tinggi, usaha yang dimiliki reputasi dan kredibilitas tinggi, terdapat pula kelemahan yaitu belum memiliki izin usaha. Yang kedua, lingkungan industri dan lingkungan jauh. Lingkungan industri meliputi ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, dan daya tawar konsumen. Yang ketiga, strategi yang digunakan adalah strategi intensif dan pengembangan pasar market development untuk memperkenalkan produk ke wilayah geografis baru. Yang keempat, ada 5 hasil kekuatan yaitu persaingan dalam industri tinggi, kekuatan tawar-menawar pemasok tinggi, kekuatan tawar-menawar pembeli tinggi, faktor persaingan dalam industri tinggi, jumlah pesaing semakin banyak. Yang kelima, respon perusahaan terhadap lingkungan industri berada di atas rata-rata. Artinya, Teen Panda Collection bisa memaksimalkan peluang dan mengatasi ancaman dari faktor eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.